Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani Allahu iyyakunna wa hafizakunna Allahu haitsuma kuntunna. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran hadis. Kita sedang menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat, dan kita sudah menjelaskan kedudukan hadis ini di dalam agama Islam dan juga dalil-dalil tentang hadis ini. Dan sekarang kita membahas tentang an-niyah. Jadi an-niyah itu ada dua macam. Fan-niyatu al-ula, maka niat yang pertama itu adalah niat untuk membedakan, niat atau niat tujuan kita beramal. Niat tujuan kita beramal atau kita sebutkan dengan niyatul amal. Niyatul amal ini adalah untuk membedakan apa ibadah yang ingin kita lakukan. Jika kita ingin melaksanakan sholat misalnya, maka kita harus niat untuk sholat, bukan niat untuk zakat atau puasa atau haji. Dan juga ketika kita ingin niat untuk sholat fardu, maka kita harus niatkan untuk sholat fardu itu, tidak untuk niat untuk sholat sunnah. Begitu juga sebaliknya, jika kita ingin menunaikan sholat sunnah, maka kita pun berniat untuk sholat sunnah, tidak untuk berniat untuk sholat fardu. Itu adalah kegunaan niat, yaitu untuk membedakan ibadah apa yang akan kita laksanakan. Dan juga niyatul amal ini, yang pertama ini, kegunaannya adalah untuk membedakan antara kebiasaan kita dan juga ibadah kita. Misalnya, contohnya mandi. Mandi itu bisa jadi kita mandi untuk membersihkan diri atau untuk mendinginkan diri, atau juga bisa kita mandi untuk mengangkat hadas besar kita. Ya, maka untuk membedakan antara mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan, maka kita harus membedakannya dengan niat. Jadi misalnya kita ingin mandi untuk mengangkat hadas besar, akan tetapi niat kita mandi untuk membersihkan diri, memperindah diri, menghilangkan kotoran saja, maka itu tidak cukup, tidak sah mandi hadas besarnya. Dan juga membedakan antara mandi yang wajib seperti mengangkat hadas dan juga mandi yang
yang sunnah. Contohnya pada hari Jumat, pada pagi hari Jumat misalnya, atau siang hari Jumat, maka kita disunahkan untuk mandi hari Jumat. Jadi kita harus niat untuk mandi sunnah hari Jumat, bukan hanya sekedar untuk membersihkan kotoran saja, tapi niatnya untuk mandi sunnah hari Jumat. Dan dengan itulah kita mendapatkan pahala. Dengan niat itulah kita mendapatkan pahala dan ibadahnya akan sah. Dan juga misal lain, ketika misalnya seseorang mengeluarkan hartanya, buat apa dia mengeluarkan hartanya? Apakah dia ingin mengeluarkan zakat, atau untuk membayar kafarah denda, atau dia telah bernazar untuk memberikan uang kepada orang lain, atau dia hanya ingin bersedekah saja, atau menghadiahkan kepada orang lain. Maka amalan ini tergantung niatnya. Amalan itu tergantung niatnya. Maka niat itu penting di awal ibadah. Membedakan antara ibadah dan juga kebiasaan. Kemudian niat itu membedakan antara ibadah di antara satu sama lain. Di antara ibadah satu sama lain. Ibadah fardu berbeda dengan ibadah sunnah. Dan juga banyak ya, di beberapa masalah dalam bab fikih. Di dalam bab jual beli juga sama. Ada beberapa ya, kecurangan atau khiyal, trik dalam bermuamalah misalnya, yang seharusnya muamalah itu tidak ada riba, tapi karena niat ya, akhirnya muamalah tersebut menjadi riba. Atau misalnya contoh lagi, adalah ketika misalnya kita atau seseorang ingin menikah, tapi niatnya untuk menceraikan istrinya. Jadi nikah dengan tujuan menceraikan, maka nikahnya tidak sah. Maka ini tidak boleh. Nikah itu ibadah yang baik, tapi dia niatnya salah untuk menceraikan lagi nanti setelah dia menikah. Ketika dia telah menikah, maka ini salah. Atau seseorang yang ingin kembali kepada istri yang diceraikannya, tapi niatnya untuk mengekang istrinya, untuk memudaratkan istrinya, maka tidak boleh. Maka ini semua kembali kepada niat kita. Itu adalah niyatul amal ya. Niat amalan kita, apa yang mau kita laksanakan. Yang kedua, akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakunna. Yang kedua adalah niyatul ma'mulilah. Lihat di layar, situ ada ditulis di atas niyatul ma'mulilah. Niat kepada siapa kita beribadah. Ini juga penting. Niat kepada siapa kita beribadah. Maka dalam beribadah itu kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap ibadah kita.
di setiap perkataan dan perbuatan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kita diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan juga dalil dari surah Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi dinul khalis." Dan agama Allah lah yang ikhlas. Ala lillah ad-din al-khalis. Maka dari itu seorang hamba harus benar-benar meniatkan dengan niat yang sempurna, dengan ikhlas yang sempurna, bermaksud untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin meminta pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, mencari ganjarannya, takut dengan iqabnya, dengan ancaman-ancamannya, dengan hukuman-hukumannya. Itu yang namanya ikhlas. Ya. Jika orang yang ikhlas, rahasia orang yang ikhlas ini apa? Dia akan mendapatkan semangat dalam ibadahnya, mendapatkan kesempurnaan di dalam amalannya, dan dia bisa menghilangkan semua perkara yang berlawanan dengan ikhlas, yaitu riya dan sum'ah. Ini adalah penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu riya dan sum'ah. Kita semua ingin dilihat, kita semua ingin didengar kebaikan kita, ya. Maka hati-hati dengan penyakit hati ini. Tujuannya adalah ingin mendapatkan pujian dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin diagung-agungkan oleh mereka. Maka ini adalah niat yang salah ketika kita beribadah, niat yang salah. Misalnya ketika kita sholat, ketika kita sholat sendirian, kita sholatnya biasa-biasa saja, tidak terlalu khusyuk, hanya untuk menunaikan sholat saja, menunaikan kewajiban. Yang penting sholat. Akan tetapi misalnya ketika sholat berada di tengah keramaian, atau tiba-tiba di sana ada orang yang ingin kita tunjuki sholat kita, maka kita akan perbagus sholat kita, akan dibagus-baguskan sholat kita. Ini yang namanya riya. Atau misalnya kita sedang sholat di masjid, pertama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba misalnya ada calon mertua datang, ya, ketika itu kita membaguskan sholat kita. Atau ada misalnya mudir datang atau seseorang datang, ya, bupati atau ustadz atau ustadzah datang, kita perbagusi sholat kita. Nah, disitulah kita kedapatan mempunyai sifat riya dan sum'ah. Apa yang kita harus lakukan ketika itu? Kita harus menghalanginya, kita harus melawan sifat riya tersebut. Jangan sampai riya itu menghancurkan semua ibadah kita. Bisa jadi memang riya itu masuk ke dalam ibadah, tapi kita harus lawan, ya. Harus mengeluarkannya lagi. Jangan sampai akhir ibadah kita nanti akan riya. Jadi nanti yang dihitung adalah nilai akhir ibadahnya tersebut. Apakah masih ada riya, ya, atau tidak? Jika masih ada, maka amalannya itu mardud, tidak diterima, karena bukan karena Allah, karena orang ini. Nah, seperti itu kita menghalang atau mencegah diri dari riya.
Adapun misalnya, akhwati fillah, adapun misalnya jika ada seseorang ya, yang dipuji dan orang itu adalah orang yang memang betul-betul menjaga amalan ibadahnya dari riya dan sum'ah, dan dia kadang-kadang mendapatkan pujian dari orang-orang tanpa tujuan aslinya itu mendapatkan pujian, maka ini tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Jadi seseorang yang memang ibadahnya itu tidak ada riya dan sum'ah misalnya, tiba-tiba ada orang memujinya, Masya Allah, fulan seperti ini, seperti itu, maka itu tidak masalah. Yang penting tujuannya bukan untuk meminta pujian. Bahkan itu bisa menjadi tanda-tanda kabar gembira, awal-awal dari kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Ajil busyra al-mu'min. Ya, orang yang beriman mempunyai mendapatkan kabar gembira ketika di dunia itu apa? Mendapatkan pujian dari manusia walaupun dia tidak bertujuan untuk mendapatkan pujian tersebut. Maka itu adalah macam-macam niat, yaitu niyatul amal, yaitu tujuannya adalah untuk membedakan. Kemudian niyatul ma'mul lillah, tujuan atau niat kepada siapa kita beribadah. Dan dengan dua inilah ibadah kita dihitung apakah benar atau tidak. Ya, setiap amalan ibadah kita tergantung dengan niat kita. Makanya dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Mau ibadah apa? Tergantung niatnya. Ibadah kamu untuk siapa? Tergantung niatnya. Dan juga sabda Rasulullah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tadi sudah kita jelaskan. Dengan niat inilah kita bisa mendapatkan kadar pahala kita. Jika niat kita betul-betul baik dari awal sampai akhir, maka kita mendapatkan insya Allah 100% pahala ibadah tersebut. Adapun misalnya jika ada riya terbesit ketika kita melaksanakan ibadah, maka kita akan mendapatkan kadar pahala yang sesuai dengan niat kita. Makanya dalam hadis disebutkan di akhir, ya, kata Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya itu, misalnya ada seseorang hijrah dari keburukan, dari hal yang buruk, dari keadaan dia yang buruk, belum tahu apa-apa tentang agama Islam, kemudian dia hijrah, dan hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya, maka betul dia akan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dia akan istiqomah dalam hijrahnya tersebut. Namun jika sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun jika misalnya hijrahnya itu untuk dunia atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu pasti akan ke tempat yang ia inginkan. Jika dia hijrah tapi dia ingin mendapatkan dunia saja, ya sudah, dia akan mendapatkan dunia tapi hanya itu saja dia dapat. Atau misalnya hijrahnya itu karena wanita yang ingin dia nikahinya, maka hijrahnya itu hanya sebatas sampai situ saja. Jika dia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, dia tidak akan menjadi hijrah. Akhirnya hijrahnya atau amal ibadahnya tidak istiqomah. Nah, itu adalah konsekuensi dari niat yang buruk. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang perbedaan antara niat yang baik dan niat yang buruk. Di antaranya adalah, ya,
ketika ada seorang laki-laki yang ditanya dalam peperangan, apakah dia berperang karena keberanian atau karena hamiyah atau karena dia ingin mendapatkan martabat ketika dia di barisan peperangan, mana dua orang ini yang berperang fisabilillah? Apakah orang yang berperang karena berani atau orang yang berperang karena ingin mendapatkan kedudukan? Tapi apa kata Rasulullah SAW? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Dua-duanya tidak mendapatkan fisabilillah. Yang mendapatkan fisabilillah adalah, kata Rasulullah, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berperang bukan untuk dengan keberanian. Berperang bukan untuk dengan meninggikan kedudukan di antara para manusia. Walakin, akan tetapi, perangnya itu untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan maka itulah yang diterima. Maka itulah jihad yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi, ketika seseorang berinfak dengan hartanya, itu berbeda-beda niatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 265, "Wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamatsali jannatin birabwah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-hartanya itu di jalan Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya itu, infaknya itu seperti jannatin birabwah, seperti kebun-kebun yang mempunyai pohon-pohon. Berbeda dengan orang-orang yang menginfakkan hartanya riya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 38, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir." Barang siapa yang menginfakkan harta-hartanya karena riya, dan dia berinfak tapi tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, ini berbeda. Dua hal tersebut itu berbeda. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian akhwati fillah azani Allahu ayyakunna, di antara poin yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah amalan itu tatafadhal, besar pahala amalan itu tergantung apa yang ada di hati orang yang mengamalkan tersebut dari iman dan ikhlas, yaitu tergantung niatnya, tergantung niat baiknya itu. Ya, coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 100. "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tapi kemudian dia mendapatkan kematian, itu dia meninggal, belum sempat untuk berhijrah, ya. Belum sempurna hijrahnya, tapi dia meninggal, tapi dia sudah niatkan dari awal untuk berhijrah, kemudian dia dihalangi oleh mati.
Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ajalnya, bukan ajal, pahalanya itu sudah Allah tuliskan. Pahala sempurna hijrahnya sudah Allah tuliskan, walaupun dia mendapatkan uzur, tidak mendapatkan hijrah yang sebenarnya di dunia. Tapi karena niat yang ikhlas di awal, ya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, walaupun dia mendapatkan uzur. Berarti poin ini menunjukkan bahwasannya pahala amalan tersebut itu tergantung niat seseorang ketika mengamalkannya, dan dia akan mendapatkan pahala tersebut dengan sempurna walaupun dia mendapatkan uzur ketika dia mengamalkannya. Contohnya misalnya banyak, ya, di keadaan sekarang, ya, selama kita berada di pandemi COVID-19, itu banyak sekali ibadah yang biasanya sering kita lakukan ketika dalam keadaan biasa, tapi karena ada uzur COVID-19, kita tidak bisa melakukan ibadah tersebut. Maka jangan sedih, ya. Jangan sedih kita kekurangan pahala, tidak. Tapi pahala kita itu akan ditulis dengan sempurna. Misalnya ketika sholat Id, kita tidak bisa berkumpul di lapangan karena ada beberapa ketakutan yang ketika kita sholat. Maka jangan sedih kita tidak mendapatkan pahala sholat Id secara sempurna seperti tahun-tahun kemarin. Tapi karena niat kita dan karena kita sering, ya, dulu, ya, sudah biasa mengamalkan itu, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Jika ada seseorang hamba yang sakit atau yang sedang safar, berarti dia tidak bisa beribadah dengan sempurna. Orang sakit tidak bisa beribadah dengan sempurna, berbaring, tidak bisa menggerakkan badannya. Orang safar tidak bisa sempurna dalam beribadah, sholatnya atau puasanya tidak sempurna. Tapi apa kata Allah? Kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Tapi Allah akan menuliskan pahalanya bagaimana? Pahala seperti dia melakukan ibadah ketika dia sehat dan ketika dia sedang mukim. Jadi niat kita itu betul-betul berpengaruh dengan amalan kita. Walaupun kita sakit, walaupun kita safar, walaupun kita mendapatkan uzur yang syar'i. Lihat juga kata Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat. Kata Rasulullah, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Rasulullah, ada sebuah kaum di kota Madinah itu, kamu tidak pernah melihatnya, ya, tapi mereka sama seperti kalian. Sama dalam segi apa? Sama dalam segi niat mereka, sama dalam segi kesungguhan hati mereka, sama dari segi pahala mereka. Tapi yang membedakan mereka, kaum ini, dengan sahabat adalah apa? Adalah uzur. Adalah uzur mereka, ya. Tidak bisa melaksanakan ibadah seperti para sahabat. Tapi amalannya atau pahalanya sama seperti para sahabat melakukannya. Kemudian, akhwati fillah, poin yang bisa kita ambil juga adalah niat ini bisa menjadikan amalan kecil menjadi besar, dan bisa menjadikan amalan yang besar itu menjadi kecil. Kata para ulama salaf menyebutkan, farubba amalin saghirin yukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyyah. Bisa jadi
amalan yang kecil, ya, yang ya tidak berat untuk dilakukan, amalan sepele, misalnya zikir, ya, atau menghalau sesuatu duri yang ada di jalan, itu sesuatu yang sepele, atau membuang sampah, itu bisa menjadi besar pahalanya dengan niat. Yukabbiruhun niyyah, ketika kita benar-benar ya, melakukannya ikhlas dan dengan niat yang benar untuk menolong orang. Dan juga bisa jadi amalan yang besar, ya, tahajud, haji, umroh, tawaf, ya, sa'i, berat ibadahnya, tapi yusaghiruhun niyyah, bisa jadi amalan yang besar itu menjadi kecil karena niat. Bagaimana? Karena niatnya tidak benar. Tawaf, ya, atau sa'i atau tahajud hanya karena ingin meminta dunia saja, maka itu betul-betul orang yang rugi sekali. Sudah capek, ya, mengorbankan jiwa dan raga, mengorbankan harta, tapi mendapatkan pahala yang sedikit. Karena apa? Karena niatnya, ya, ibadah, kemudian tiba-tiba harus difoto, ya. Nggak boleh nggak difoto, harus selfie di depan Ka'bah, di share di mana-mana. Itu akan menjadi penghancur pahala. Ibadah tahajud di share, setelah tahajud kita tahajud, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat subuh, kemudian kita sholat subuh berjamaah, tiba-tiba pagi kita melihat teman kita yang lain, kita suzon kepada dia tidak tahajud. Ini ya menjadikan pahala kita itu rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena niat kita buruk. Lihat bagaimana pengaruh niat terhadap amalan-amalan kita. Kemudian akhwati fillah, poin yang terakhir pada hari ini yang bisa kita ambil adalah seseorang yang memang betul-betul niatnya benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantunya dalam melaksanakan ibadahnya. Coba renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akhadha amwalan nasa yuridu ada'aha addahallahu anhu. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang meminjam, akhadha di sini artinya meminjam, ya, walaupun artinya mengambil, tapi maksudnya adalah meminjam. Barang siapa yang meminjam harta manusia dan dia ingin niat untuk mengembalikannya lagi. Nah, niat pertamanya apa? Ketika menghutang, mengembalikannya lagi dengan sempurna, addahallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantunya untuk menunaikan atau menyelesaikan hutangnya. Wa man akhadhaha, dan barang siapa yang meminjam, menghutang, tapi yuridu itlafaha, ya, tapi tidak ingin mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkannya. Atau orang ingin mengambil barang orang, ya, ingin meminjam barang orang dengan niat untuk mengembalikannya, misalnya pulpen, ya, pulpen saja, atau sesuatu yang besar, mobil misalnya, ingin meminjam mobil dan dia niat di awalnya ingin mengembalikannya lagi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya untuk mengembalikannya lagi kepada miliknya. Tapi barang siapa yang mengambil barang orang tapi niat awalnya buruk, maka dia akan menghancurkan barang tersebut dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia rugi. Lihat bagaimana Allah
lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat yang salihah itu sebab yang kuat untuk mendapatkan rezeki, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat yang buruk sebab kehancuran dan kerugian bagi orang yang mempunyai niat yang buruk. Dan juga yang terakhir, ya, ini yang terakhir ya, yaitu poin yang terakhir adalah ya, kita bisa merubah kebiasaan kita itu menjadi ibadah. Kita bisa merubah kebiasaan kita sehari-hari itu menjadi ibadah. Kita bisa menjadikan makan itu ibadah. Kita bisa menjadikan minum ibadah. Kita bisa menjadikan tidur ibadah, ya. Memberikan makan kepada orang ibadah, ya. Bagaimana caranya? Dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum, ketika kita niatkan untuk menguatkan diri untuk beribadah karena Allah, maka kebiasaan itu akan menjadi ibadah yang agung. Tidur akan menjadi ibadah ketika kita benar-benar niat tidur supaya untuk bangun lebih awal, supaya kita untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidur itu akan menjadi pahala yang besar. Ya, walaupun kata Rasulullah SAW, walaupun satu suapan yang engkau berikan kepada pasangan engkau, itu pun akan menjadi pahala ketika kita niatnya dengan baik, memberikan niat kepada keluarga, memberikan makanan kepada keluarga kita dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ketahui bahwasannya niat itu betul-betul penting dalam ibadah kita. Yang menjadi kadar pahala kita besar dan kecilnya itu adalah niat kita, ya. Dan niat itu tadi terbagi menjadi dua, niatul amal dan niatul ma'mulilah. Niat amal yang membedakan antara ibadah satu sama lain, dan juga niat kepada siapa kita beribadah. Nah, itu pun penting. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjut syarah hadis ini sebentar, dan kita akan masuk ke hadis yang ketiga insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.